Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Saleha dengan stambuk F1G118006 akan menjelaskan tentang materi sistem operasi lanjut. Yang pertama yaitu deadlock. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses yang lain, yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set yang sedang menunggu. Kemudian contoh deadlock. Contoh deadlock di sini saya mengambil pada rel kereta, di mana kita bisa lihat ada dua kereta dalam gambar. Dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa kedua kereta tersebut tidak dapat berjalan karena kedua kereta tersebut saling menunggu kereta yang lain untuk lewat dulu agar keretanya dapat berjalan, sehingga terjadilah deadlock. Kemudian kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Menurut Kofiman, pada tahun 1971 ada 4 kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya deadlock, yaitu yang pertama, mutual exclusive. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memegang dan menunggu, yaitu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada preemption, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Kemudian yang keempat yaitu circular wait, yaitu kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Kemudian cara untuk menanggulangi deadlock. Yang pertama yaitu 1. Mengabaikan masalah deadlock. Kemudian yang kedua mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga penghindaran yang terus-menerus dan pengalokasian yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance, sistem untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Kemudian yang keempat, pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock. Dengan deadlock prevention, sistem untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Kemudian cara menghindari deadlock. Yang pertama yaitu jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawa kita pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena ketika akan menuju deadlock sudah dicegah. Kemudian yang kedua, jangan memberi kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Kemudian materi kedua yaitu diagram graf. Graf adalah suatu struktur diskrit yang terdiri dari vertex dan sisi, di mana sisi menghubungkan vertex-vertex yang ada. Berdasarkan tingkat kompleksitasnya, graf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu simple graph dan multigraph. Simple graph tidak mengandung sisi paralel atau lebih dari satu sisi yang menghubungkan 2 vertex yang sama. Berdasarkan arahnya, graf dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Graf berarah memperhatikan arah sisi yang menghubungkan 2 vertex, sedangkan graf tidak berarah tidak memperhatikan arah sisi yang menghubungkan 2 vertex. Kemudian, komponen graf alokasi sumber daya.
Graf alokasi sumber daya merupakan graf sederhana dan graf berarah. Graf alokasi sumber daya adalah bentuk visualisasi dalam mendeteksi maupun menyelesaikan masalah deadlock. Vertex terdiri dari dua jenis, yaitu proses P dan sumber daya R. P sama dengan P0, P1, P2, P3, P1, PI sampai PM. Terdiri dari semua proses yang ada di sistem. Untuk proses, verteksnya digambarkan sebagai lingkaran dengan nama prosesnya. 2. Sumber daya R. Sumber daya R terdiri dari R0, R1, R2, R3, Rj sampai Rn. Terdiri dari sumber daya yang ada di sistem. Untuk sumber daya, verteksnya digambarkan sebagai segi empat dengan instans yang dapat dialokasikan serta nama sumber dayanya. Kemudian sisi terdiri dari dua jenis, yaitu sisi permintaan dan sisi alokasi. Sisi permintaan menggambarkan adanya suatu proses PI yang meminta sumber daya Rj. Sedangkan sisi alokasi menggambarkan adanya suatu sumber daya Rj yang mengalokasikan salah satu instannya pada proses PI. Kemudian deteksi deadlock dengan menggunakan graf alokasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya. Yang pertama, jika tidak ada perputaran berarti tidak terjadi deadlock. Yang kedua, jika ada perputaran ada potensi terjadi deadlock. Dan yang ketiga, resource dengan instan tunggal DAN perputaran mengakibatkan deadlock. Kemudian, algoritma graf alokasi sumber daya untuk mencegah deadlock. Algoritma ini dapat dipakai untuk mencegah deadlock jika sumber daya hanya memiliki satu instans. Pada algoritma ini ada komponen tambahan pada sisi, yaitu claim edge. Sama halnya dengan sisi yang lain, claim edge menghubungkan antara sumber daya dan vertex. Claim edge PI ke Rj berarti bahwa proses PI akan meminta sumber daya Rj pada suatu waktu. Claim edge sebenarnya merupakan sisi permintaan yang digambarkan sebagai garis putus-putus. Ketika proses PI memerlukan sumber daya Rj, claim edge diubah menjadi sisi permintaan. Dan setelah proses PI selesai menggunakan Rj, sisi alokasi diubah kembali menjadi claim edge. Dengan algoritma ini, bentuk perputaran pada graf tidak dapat terjadi, sebab untuk setiap perubahan yang terjadi akan diperiksa dengan algoritma deteksi perputaran. Algoritma ini memerlukan waktu n⁻² dalam mendeteksi perputaran, di mana n adalah jumlah proses dalam sistem. Jika tidak ada perputaran dalam graf, maka sistem berada dalam status aman. Tetapi jika perputaran ditemukan, maka sistem berada dalam status tidak aman. Pada saat status tidak aman ini, proses PI harus menunggu sampai permintaan sumber dayanya dipenuhi. Kemudian deteksi deadlock dengan menggunakan graf tunggu. Jika semua sumber daya hanya memiliki satu instans, deadlock dapat dideteksi dengan mengubah graf alokasi sumber daya menjadi graf tunggu. Adapun caranya yaitu, yang pertama, cari sumber daya Rm yang memberikan instansinya pada PI dan PJ yang meminta sumber daya pada Rm. Yang kedua, hilangkan sumber daya Rm dan hubungkan sisi PI dan PJ dengan arah yang bersesuaian, yaitu PJ ke PI. Yang ketiga, lihat apakah terdapat perputaran pada graf tunggu. Deadlock terjadi jika dan hanya jika pada graf tunggu terdapat perputaran. Untuk mendeteksi deadlock, sistem perlu membuat graf tunggu dan secara berkala memeriksa apakah ada perputaran atau tidak. Untuk mendeteksi adanya perputaran, diperlukan operasi sebanyak n⁻², di mana n adalah jumlah vertex dalam graf alokasi sumber daya. Kemudian materi ketiga yaitu bounded buffer. Masalah bounded buffer merupakan salah satu masalah yang menerangkan sinkronisasi antara proses-proses yang berjalan secara konkuren untuk mengakses data yang sama. Oleh karena itu, kita banyak mengulang konsep sinkronisasi dalam membahas masalah bounded buffer ini. Yang dimaksud dengan bounded buffer adalah suatu struktur data untuk menampung buffer suatu nilai di mana kapasitasnya tertentu atau terbatas.
atau bounded. Yang menjadi pokok pembahasan utama dalam masalah bounded buffer adalah bagaimana jika ada dua proses berbeda yang berusaha mengakses buffer tersebut. Salah satu proses akan memberi nilai pada buffer dan mengisi buffer tersebut. Proses yang lain akan membaca nilai dan mengosongkan buffer tersebut. Proses yang pertama biasa disebut producer, sedangkan yang kedua disebut consumer. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam bounded buffer. Yang pertama, bounded buffer memiliki batas banyaknya data yang dimasukkan. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh konsumer terbatas. Yang ketiga, jika bounded buffer telah penuh, produser tidak mampu menaruh lagi dan akan menunggu sampai ada tempat yang kosong. Yang keempat, jika bounded buffer kosong, maka konsumer harus menunggu sampai ada barang yang ditaruh oleh produser. Jadi dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan bounded buffer adalah bagaimana mengatur sinkronisasi dari beberapa proses yang secara konkuren ingin mengakses buffer atau mengisi dan mengosongkan buffer. Pengaturan ini dilakukan dengan menerapkan konsep semafor yang menjamin hanya ada satu proses dalam satu waktu yang boleh mengakses buffer sehingga tidak terjadi race condition. Bounded buffer ini merupakan salah satu contoh dari masalah sinkronisasi di mana ada beberapa proses ingin bersama-sama mengakses critical section. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.